Oke, kita baca ya soalnya ya. Mana saja dari beberapa jenis campuran berikut yang termasuk dalam golongan koloid? Nah, jawab. Kalau itu berarti dia antara sifat larutan yang sifatnya antara larutan sejati atau larutan homogen dengan larutan heterogen atau suspensi, gitu ya. Oke, ini ada air gula, ada air garam, cat. Kita kelompokkan deh. Kita punya larutan nih, kita punya larutan. Terus kita punya apa lagi tengah-tengahnya? Koloid. Nah, terus habis koloid yang lebih beda fase lagi itu ada suspensi ya. Suspensi atau larutan heterogen. Oke. Air gula itu termasuknya larutan. Air gula itu larutan, berarti ini masuk di sini nih, air gula larutan. Terus air garam juga larutan. Oke ya, sip. Dia kelihatan satu fase, kalau kalian lihat dengan mata telanjang itu dia kelihatan satu fase. Jadi saat air gula dilarutin udah kayak air aja tuh. Nah, itu kelihatan satu fase ya secara kasat mata. Kalau apalagi agar-agar enggak, larutan alkohol. Nah itu ya, larutan alkohol. Kan larutan alkohol itu sebenarnya ada airnya, ada alkoholnya gitu kan, tapi kalau pas kita lihat ya kayak satu kesatuan aja gitu ya. Sip gitu ya. Terus apa lagi nih, udah ya kayaknya ya. Sip. Kalau yang koloid apa aja coba? Cat. Nah, cat itu koloid. Lagi tinta. Nah, tinta itu koloid, bukan larutan. Dia kelihatan emang satu fase saat dilihat itu ya. Tinta itu, tapi kalau pakai mikroskop yang ultra dia beda fase. Oke. Terus apa lagi nih? Agar-agar ya, agar kan kayak satu kesatuan itu, agar-agar, tapi dia ternyata koloid ya, ini bukan larutan ya. Ya jelas ya. Oke. Apalagi kira-kira ya, es krim ya, dia kan nyatu tuh ya, es krim koloid juga gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Oke, udah ya, udah. Terus kalau suspensi itu dia sama hidrogen. Jadi secara kasat mata fasenya itu benar-benar beda. Saat kamu ngaduk nih air kapur gitu ya, dengan air gitu campur jadi air kapur gitu, akan kelihatan ya, kapurnya kelihatan, airnya kelihatan gitu. Jadi apa aja nih, air dan kapur gitu ya, atau air kapur boleh. Itu masuknya suspensi gitu ya. Terus apa lagi nih, air dan minyak misalnya ya, air sama minyak jadiin satu kan, misah banget tuh ya kan ya, air sama minyak. Terus apa lagi, air sama pasir tuh, kalau punya pasir itu diaduk tuh, jadi kalau diemin lagi ngendap lagi dia ya, air pasir, air dan pasir maksudnya gitu ya. Terus air sama kopi. Air sama kopi itu bukan koloid dia, tapi dia suspensi. Soalnya kalau kamu bikin kopi tuh diemin gitu ya, nanti air dan kopi maksudnya ya, di sini air dan kopi, air dan pasir gitu ya. Kalau didiemin dia ngendap lagi gitu. Oke, ngerti ya. Berarti yang masuk yang apa nih, yang masuk dalam koloid. Mana nih koloid ini ya, cat, tinta, agar, es krim. Oh ini dia. Cakep, ngerti ya. Oke, see you, bye bye. Oke kawan, berikut yang termasuk sifat suspensi. Jawab. Mana nih yang masuk sifat suspensi ya? Kan hafal nggak nih? Kalau nggak hafal saya bantu nih. Oke, tereleng. Nah, ini ada 3 kolom. Ini sifat masing-masing. Apa kira ini yang ini? Ini sifat larutan, atau larutan homogen maksudnya. Ini masuknya koloid. Koloid. Ini masuknya apa?
suspensi. Suspensi gitu ya. Berikutnya namanya suatu suspensi. Ya udah, heterogen ada nggak heterogen? Oh, ada di sini. Satu fase enggak, satu fase itu dia punyanya ini dia. Larutan gitu ya. Ini punyanya larutan. Homogen juga punya larutan gitu ya. Stabil juga punya larutan. Tidak dapat disaring itu juga punya larutan. Berarti ini larutan semua ini sifatnya ya. Ini sifat larutan atau larutan homogen maksudnya, atau larutan sejati. Yang suspensi cuma ini, dia heterogen. Oke, ngerti ya? Sip. See you. Dadah. Oke, ini adalah fase-fase koloid ya. Jadi koloid itu ada beberapa jenis ya, tergantung fase pendispersi dan terdispersi. Apa susah ya. Pendispersi itu adalah sebagai pelarut gitu ya. Jadi pendispersi itu dia sama aja sebagai mirip lah fungsinya sebagai pelarut. Gitu ya. Kalau terdispersi itu yang terlarutnya. Jadi bayanginnya gitu ya. Ini terlarutnya. Oke. Di antara ini semua yang benar yang mana nih? Pilihan yang salah. Yang salah. Oke. Fase terdispersinya padat. Pendispersinya padat, terlarutnya padat, ininya padat juga. Jadi padat ketemu padat namanya sol padat. Bener, namanya sol padat ya. Contohnya misalnya apa? Ruby ya. Intan hitam gitu ya, ada di sini. Ada ruby atau kaca ruby gitu ya. Ini contohnya. Padat ketemu padat lagi. Oke. Terus kalau terdispersinya padat, terus ininya gas, pendispersinya, pelarutnya itu gas. Padat ketemu gas gitu ya. Apa namanya kira-kira? Betul, aerosol ya. Contohnya apa? Debu, asap gitu kan. Padatannya itu kayak partikel-partikel kecil gitu kan, itu terlarutnya, itu pelarutnya kan udara itu. Ini contohnya debu. Oke. Ini contohnya debu. Gitu ya. Asap gitu ya. Asap juga bisa gitu ya. Ini kalau ini fase terdispersinya cair. Jadi terlarutnya cair, ini bener ya. Pelarutnya cair juga. Cair ketemu cair. Namanya emulsi, betul. Gitu ya. Contohnya apa? Banyak ya. Susu, saus dan sebagainya. Ini cair ketemu cair. Saus atau cucu. Itu juga emulsi namanya ya. Kalau fase terdispersinya atau terlarutnya cair, pelarutnya adalah padat. Cair terus ketemunya padat gitu ya. Itu disebutnya apa? Emulsi padat. Ya betul, namanya emulsi padat gitu ya. Contohnya apa nih emulsi padat itu? Cair ketemu padat. Apa kira-kira? Betul, mentega gitu ya, keju gitu ya. Mentega misalnya atau keju itu emulsi padat. Sekarang berikutnya nih, fase terdispersinya atau terlarutnya padat, pelarutnya gas. Padat ketemu gas, apa coba kira-kira? Aerosol padat biasanya nyebutnya ya. Oke, kan sama dengan ini, padat ketemu gas, padat ketemu gas. Sip. Ini sama kayak tadi juga. Contohnya debu gitu ya. Asap gitu sama. Betul. Atau disebutnya aerosol padat sebenarnya ya lengkapnya. Kalau ini fase terdispersinya padat ketemu cair. Padat terus ketemu cair. Apa coba? Betul. Padat ketemu cair itu disebutnya adalah sol atau gel. Gitu ya. Padat ketemu itu sol atau gel. Nih. Betul. Ini contohnya cat ya. Cat atau apa lagi contohnya teh? Apa ya? Kok jadi ngeblank nih? Jelly, selai gitu ya. Selai dan sebagainya. Oke.
gas ketemu padat. Jadi terlarutnya atau dispersinya gas, tapi pendispersinya atau pelarutnya padat. Kira-kira apa? Gas ketemu padat, ya. Betul ya, disebutnya busa padat. Yang ini, ini salah banget ini. Ini harusnya nyebutnya adalah busa padat. Kayak batu, ada tuh namanya batu apung tuh, kalau kalian lihat di kali ya, batu apung itu dia batu tapi dalamnya tuh bolong-bolong tuh, ada udaranya gitu ya. Jadi terlarutnya gas, pelarutnya justru padat. Oke, berarti ini yang salah ya, kan yang salah nih. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Ini gas ketemu cair, buih katanya. Gas ketemu cair. Oke, sebenarnya gini, gas ketemu gas itu bisa ketemu padat, gitu ya. Gas itu bisa ketemu dengan cair. Ini terdispersinya, ini terdispersi, ini pendispersinya. Pendispersi. Nah, kalau ini dua-duanya ini disebutnya sebagai buih sebenarnya. Gitu ya. Gas ketemu padat ataupun gas ketemu cair itu dua-duanya disebut buih. Tapi secara khusus kalau gas ketemu padat ya, itu disebutnya sebagai busa padat. Gitu, busa padat. Nah, kalau gas ketemu cair itu disebut secara khususnya itu berubah busa aja. Gitu sebenarnya ya. Gitu. Ini gas, terlarutnya cair, berarti gas ketemu cair, sebenarnya busa ini ya, tapi di sini juga disebut sebagai buih gitu. Oke, tapi yang paling salah itu yang ini, yang aerosol itu yang 7. Ini dia, bayang ya. Oke, see you, bye bye.